Oke. Kita tunggu yang masuk siapa aja nih. Hai Rafsa, ada Janice, Call Sister Update. Halo. Halo Lia. Oke. Hai Lilia, hai Tiffany, hai Michael, Monica, ada Serenity. Udah mulai rame nih. Halo semuanya, selamat bergabung di live kita hari ini. Teman-teman ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Mau bahas tentang apa lebih tepatnya? Halo semua, hai. Oke, udah mulai rame nih. Kak Jamin, hai Tiffany. Nih aku sapa-sapa teman-teman dulu yang udah join di dalam. Ada Catherine, ada It's Excellence, ada Janice, ada Cemi B, ada Monica, ada Kak Imam, ada Aida, ada salah satu dosen kita juga di sini, Bu Yuyun, ada Ricky, ada Tiffany, dan pokoknya masih banyak lagi. Dan tentunya hari ini kita punya bintang tamu spesial, dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang kampus, tentunya tentang Ciputra School of Business Makassar. Karena baru-baru ini kita udah ada pengumuman nih SNMPTN. Di sini ada udah keterima nggak, atau misalkan yang nggak keterima mau lanjut SBMPTN. Nanti kita bakal sharing semuanya di live hari ini. Terus hari ini juga kita ada pembicara, yaitu salah satu influencer besar di Jakarta. Dan bintang tamu kita juga ini hari ini selain dia influencer, dia juga dancer, terus juga ex-reporter, terus apalagi ya. Dan setahu aku juga kakaknya ini punya bisnis tersendiri yang nanti kita bakal bahas sama-sama. Oke. Kita lihat dulu ya kakaknya udah join apa enggak. Oke, jadi kakaknya ini udah ada. Kita langsung invite aja ya. Oke. Annyeong, aduh, udah ada nih ya Kanatia. Halo. Halo Kanatia. Jamin, aku manggilnya Jamin tetap. Iya, Jamin aja, santai aja. Okay. Kanatia, yes. Nih lagi di rumah. Lagi di rumah aja. Lagi. Kenapa? Lagi keseharian emang kalau lagi nggak ada kerjaan atau nggak ada meeting yang harus keluar sih, diusahain emang di rumah aja gitu. Oh iya. Nanti ada latihan sih, ada latihan dance, jadi pas banget. Untuk project barunya ya, yang Rose ini ya, bukan itu ya? Itu juga beda latihannya untuk yang Rose on the ground besok. Kalau hari ini untuk kebetulan aku lagi ada mau rilis music video sendiri sama Eka Gustiwana juga, Step by Step ID. Bakal ada lagu kita sendiri, jadi nggak cover lagi. Ada lagu sendiri dengan koreografi sendiri, ya gitu-gitulah maksudnya. Project yang paling gede bisa dibilang so far. Jadi cukup hektik untuk bulan ini, banyak banget kegiatannya. Iya, lumayan banget sih. Kadang kayak seminggu itu aku bener-bener nggak libur. Karena juga beberapa hari lagi aku juga akan hosting YouTube channel gitu. Di Jakarta juga sih. Cuman syutingnya 3 hari berturut-turut. Jadi itu aku kayak harus nyelipin latihan, nyelipin ya misalnya kayak gini, ada webinar gitu. Karena aku jujur sih seneng banget ya sharing. Jadi makanya aku prioritasin sih kalau ada webinar kayak gini, apalagi tentang pendidikan gitu. Jadi aku lagi berusaha memanage waktu sebaik-baiknya. By the way, Jamin apa kabar lagi sekarang? Baik Kak. Terakhir aku ini kamu mama kamu. Udah ada plan ke Makassar lagi nggak Kak?
Belum sih, belum, tapi pengen banget sih. Biasanya rajin banget ya aku ke Makassar ya. Gara-gara pandemi, udah lama nggak ke Makassar lagi. Doain ya biar bisa main ke Makassar lagi. Amin. Nanti kalau misalnya kayak ke Makassar, nanti aku ajakin ke kampus ke Ciputra. Nanti aku ajak keliling. Yes, mau banget, mau banget. Oke, jadi hari ini Kak, kita tuh bakal bahas sedikit. Kan ini baru-baru kemarin ada pengumuman SNMPTN. Perguruan. Nah, nanti kita bakal bahas sedikit. Kita juga di sini di kampus Ciputra ada yang namanya program pengembalian refund 100%. Jadi ini kita mendukung banget buat teman-teman yang pengen masuk perguruan tinggi negeri tapi punya cadangan kampus di swasta kayak gitu. Jadi nanti kan lagi ada kuota beasiswa dan terbatas banget. Jadi kalau misalnya temannya tertarik untuk beasiswa, nanti dia bisa daftar dan keep slot, tapi dia juga bisa tetap tes untuk PTN-nya, perguruan tinggi negerinya. Jadi nanti kalau misal dia nggak lolos, atau misalkan dia lolos pun, nanti kita kembaliin uangnya 100% kayak gitu kan. Wow, jadi nggak rugi ya, bisa dibilang ya? Ya nggak sih, sambil menyelam minum air gitu, benar-benar. Ya, walaupun kalau misalkan dia nggak lolos, dia tinggal ambil, kan kita dia udah ada kuota beasiswa, nah dia tinggal ngelanjutin beasiswanya itu kayak gitu. Wah. Tapi bakal pendaftar maksudnya untuk itu dalam waktu dekat ini? Untuk waktu dekat pendaftarannya untuk waktu dekat ini udah mulai dari sekarang, tapi kita emang untuk yang info beasiswa itu cuma sampai April doang Kak, Maret sampai April. Oke. Jadi makanya penting mungkin kita ada live kayak gini buat ngasih info ke teman-teman ya. Kita bakal kasih info tentang beasiswa itu. Oh, dengerin ya guys. Jadi jangan nonton setengah-setengah, harus sampai habis karena bakalan ada info tentang beasiswa dari Jaemin di Ciputra Business School ya. Iya benar Kak. Nah, jangan lupa juga teman-teman, nanti kalau misalkan teman-temannya nyimak dan betul, kita di akhir acara nanti ada game sedikit juga buat teman-teman, nanti dapat merchandise dari kita langsung dikirimin dimanapun kotanya, kayak gitu. Kita kirim. Jadi teman-teman harus nyimak. Ini penting banget teman-teman. Soalnya ini udah ada beasiswa juga tentang info mengenai kampus juga. Jadi sayang banget sih untuk dilewatkan. Yes. Oke, sebelum kan kita baru sharing tentang kita ke followersnya juga kampus Ciputra. Jadi mungkin Kak Natianya perkenalan diri dulu. Misalnya ada nama aslinya siapa. Tapi mungkin beberapa teman ada yang belum tahu. Tapi aku ragu sih kalau misalnya ada yang belum tahu tentang Kak Nati. Langsung aja nih. Ya boleh. Dari nama, asal kota, pekerjaan saat ini. Nama asli yang emang kalian lihat di Instagram memang Natia Shina, itu nama asli aku guys. Jadi bukan Natia Rose Sina gitu, nggak ada ya. Jadi Natia Shina Nandana, emang ada Natia belakangnya. Jadi kalau ada yang manggil Kak Nanda, itu karena dia manggil dari nama belakang aku. Biasanya teman-teman kuliah aku manggilnya Nanda sih dulu. Cuman sekarang kalau di Instagram kepanjangan kan Natia gitu. Dan teman-teman aku dulu waktu di Aussie, waktu aku S2 di Aussie itu susah banget manggil Nanda. Mereka tuh kayak Nanda gitu, kayak aduh, aku gitu bilang, oke, it would be easier to call it Natia gitu kan. Natia tuh enak gitu kan. Kayak jelas. Ya udah aku kayak dari situ udah Natia aja gitu. Terus ya udah makin kesini Natia gitu. Sebenarnya nama aslinya ya Natia Shina Nandana gitu. Aku orang Bali, ada putunya juga sih depannya. Asli Bali, jadi ada Putu Ayu Natia Shina Nandana gitu, ada nama Balinya, cuman kepanjangan kan. Terus asalnya dari Bali ya, tapi aku udah merantau dari setelah SMA, jadi lulus aku langsung kuliah ke Bandung gitu, ambil HI. S1-nya di Bandung, aku ambil jurusan International Relations itu, atau HI, Hubungan Internasional. Jadi aku emang anaknya dulu dari zaman kapan ya, SMP itu udah join klub debat English club gitu, khususnya debat. Jadi aku suka sama isu-isu sosial gitu. Terus aku mikir nih SMA, aku makin fokus lomba gitu kan, jadi makin tertarik gitu. Kayaknya jurusan yang aku cocok ini kalau nggak komunikasi, HI gitu, dimana emang
kesehariannya pun aku akan berhadapan dengan isu-isu sosial yang emang aku suka kan gitu. Ya udah akhirnya aku apply HI di Bandung di Unpar. Terus lulus, aku ngerasa kayak di situ tuh kayak aku bukan deg-degan juga sih, kayak lebih ke krisis krisis jati diri, kayak ya aku udah ambil HI nih. Aku udah ambil HI, tapi kok kayaknya aku waktu itu emang cita-cita anak HI kan pada umumnya memang diplomat ya, kalau nggak diplomat duta besar ya gitu-gitulah. Cuman aku anaknya kan nggak bisa diem gitu ya, terus kayak kalau bisa harus di kantor gitu diem ngurusin administrasi kantor, maksudnya kayak yang bikin laporan tiap hari tuh kayak nggak aku banget gitu. Aku mikir kayaknya aku perlu ambil sekolah lagi, tapi di mana itu bisa mendukung praktek gitu, lebih ke apa ya, praktek kerja aku ke depannya gitu. Makanya di saat itu juga aku kebetulan kayak pengen jadi newscaster, sebenarnya news anchor bisa dibilang kayak gitu. Tapi jalurnya kan emang harus dari meniti dari reporter dulu nih. Nah aku mikir apa ya, aku ambillah international communication S2-nya itu. S2-nya ambil international communication di Aussie. Nanti mungkin ada pertanyaan ya kenapa ngambilnya di luar ya? Iya. Oh ya udah, oke. Jadi intinya itu S2-nya aku ambil S2-nya international communication. Terus pekerjaan sekarang nyambung sih sebenarnya. Aku content creator. Aku lebih suka dibilang content creator karena emang bikin konten gitu ya di berbagai platform sosial media. Dan ya gitu. Ya, itu sih. Terus sekarang juga dancer juga, maksud kalau dibilang, iya maksudnya dancer tuh hobi gitu, bukan pekerjaan sih aku ngelihatnya. Karena aku emang suka ngedance dari aku kecil. Kalau dibilang pekerjaan itu kesannya kayak aku dapat duit dulu nih baru aku ngedance gitu. Sebenarnya enggak. I love it so much. Ketika aku bad mood, ketika aku pengen refreshing, nggak dibayar pun ya aku ngedance gitu. Aku emang suka ngedance gitu. Jadi aku lebih bawanya ke hobi. Cuman ya memang tidak mendinai kalau emang ya ada beberapa penghasilan juga dari situ. Gitu. Terus apa lagi ya? Entrepreneur juga aku. Aku bikin clothing line aku sendiri karena anaknya emang suka banget sama fashion. Jadi aku emang suka terinspirasi dari berbagai macam fashion yang ada. Misalnya lagi traveling keluar gitu, aku suka kayak yang, wah di Indonesia nggak ada nih gitu. Misalnya let's say ke Korea gitu, fashionnya kece-kece banget gitu. Jadi aku terinspirasi untuk bikin clothing line aku sendiri, namanya Sold Out Official, yang nanti mungkin mau dibahas juga ya. Karena ada emang segi bisnisnya yang aku juga masih belajar gitu. Oke. Jadi saat ini Satya lebih aktif di mana nih? YouTube, Instagram, atau emang semuanya disamaratain sekarang? Sebenarnya karena ya itu ya, misalnya kayak kita tiap hari dealing sama social media. Kehidupan kita, daily life kita itu mau nggak mau kan kita di sosmed juga gitu update-nya gitu. Jadi antara kerjaan sama daily life kita tuh kadang kayak nyampur gitu loh. Kalau dibilang aktif sih aku berusaha tetap kayak bikin konten di YouTube, tetap di Instagram juga masih upload terus gitu. Terus tapi ada misalnya kayak sekarang nih aku lagi ada beberapa project besar yang aku harus fokusin. Mungkin aku nggak bisa seaktif biasanya. Kayak biasanya kan aku di YouTube suka bikin dance tutorial atau kayak ngebahas isu-isu tertentu gitu, ngobrol gitu, butuh riset dan segala macam. Sekarang nggak bisa karena fisik aku tuh lagi kayak penuh gitu loh setiap hari. Bahkan pulang ke rumah aja malam gitu, pengen istirahat yang cukup. Besok pagi udah harus misalnya aku bikin campaign lagi gitu. Jadi ya aku akan usahakan setelah project selesai bakal lebih rajin lagi sih bikin kontennya. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, awal mula sebelum Kak Natya jadi influencer dan sekarang jadi dancer, maksudnya dari mana tuh starting point-nya kayak sampai ke influencer sekarang kayak gitu? Starting Natya mungkin konten-konten awalnya tuh apa dan kayak melihat bahwa ini and sukses nih, kayak gimana tuh Kak? Kayaknya konten-konten awal aku tuh dance ya kalau di sosial media.
Kita throwback ke 2010. Ada yang baru lahir lagi dan jadi 10 enggak kan? 2010 itu YouTube, zaman YouTube masih benar-benar kayak nggak kayak sekarang lah gitu. Ya nggak semua orang tahu YouTube lah zaman itu gitu. Tapi aku tahu karena ya udah lumayan populer sih, nggak juga sebenarnya. Tapi aku tuh kayak nganggep YouTube tuh kayak wah asik nih, kita bisa upload video ke sini kayak lebih ke gitu loh. Jadi awalnya aku tuh suka rajin upload video dance aku di YouTube, di channel aku. Terus dari situ aku mulai kayak banyak dapet kayak yaitu kayak viewers, banyak yang dari luar negeri, aku kenalan sama orang-orang dari luar gitu. Di situ yang kayak seru ya, dari hobi aku which is itu dance, aku upload terus banyak yang suka gitu. Jadi aku ngerasa kayak apa yang aku lakukan itu mungkin dihargain ya. Sebenarnya kalau cita-cita jadi dancer sama sekali nggak ada, tapi aku memang suka dari kecil ngedance gitu. Jadi hal yang aku suka inilah yang memotivasi aku untuk misalnya aktif gitu atau bikin sesuatu gitu. Sebenarnya dari hal yang paling kita suka sih menurut aku, itu sumbernya kalau misalnya kita mau berkarya atau apapun itu harus dicari yang benar-benar dari hati gitu. Itu awalnya. Terus kalau influencer sendiri sebenarnya bukan cita-cita aku juga. Seperti yang aku bilang tadi, cita-cita aku tuh sebenarnya di dunia jurnalistik gitu, lebih ke yaitu karena aku udah jadi reporter tuh ya 2,5 tahun kurang lebih. Aku tuh pingin meniti karir dari situ biar naik sehingga aku punya show sendiri sebagai news anchor. Sebenarnya cita-cita aku, bayangan aku tuh seperti itu. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri kalau social media is developing really fast. Kayak gede banget perkembangan social medianya, dan aku punya channel sendiri di mana aku ngerasa kayak oke, ini channel aku dan aku yakin kayak mungkin aku bisa tumbuh di sini walaupun nggak jadi news anchor, tapi siapa tahu aku punya show sendiri nantinya. Yang penting aku orangnya mau belajar terus gitu. Itulah awalnya. Jadi aku lebih memilih untuk fokus untuk berkonten. Mungkin kalau dibilang influencer, sebenarnya Jamin tuh tahu nggak sih apa sih pengertian influencer menurut kamu tuh apa sih gitu? Kalau menurut aku sih nih ya Kak, menurut aku pribadi nih, ya bagaimana orang ketika misalkan nih berkunjung ke konten, entah itu konten, video, apa segala macam, ketika dia dapat nanti yang berubah dari dirinya gitu loh. Entah kayak itu, either itu baik atau buruknya. Ya mostly influencer yang baik itu ya bisa merubah orang itu. Jadi ketika misalkan lihat video, terus misalkan contoh kecilnya dia termotivasi nih, pengen jadi dancer nih, kayak kan nanti keren nih. Nah itu menurut aku salah satu influencer. Kalau menurut ya aku sih ya. Oke. Bener kok, bener, nggak salah. Nggak ada yang salah. Dan itu bener banget menurut aku. Jadi influencer tuh seseorang yang punya power untuk menginfluence orang lain. Makanya namanya kan influencer. Tapi orang yang menginfluence aku belum tentu sama orang yang menginfluence Jamin, bener nggak? Ya bener. Ya kan? Dan makanya kalau sebenarnya aku lebih suka dibilang content creator karena ya emang kerjaan aku tuh bikin konten. Nah, terserah orang ini mau nganggap aku influencer atau bukan. Kalau emang dia terinfluence dari aku, ya berarti you can call me as an influencer gitu. Tapi kalau kamu tidak terinspirasi dari aku, ya lebih enak kayaknya creator gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di luar, influencer itu sudah dilihat sebagai part of digital marketing. Yes. Jadi kayak orang yang punya followers, punya subscribers banyak, dia punya kemampuan untuk menginfluence orang lain, let's say untuk membeli sebuah produk. Nah, itu namanya influencer marketing. Jadi, semua tuh kayak dibilang influencer, kerjaannya adalah orang yang mempromote atau menggerakkan, let's say subscribers, viewers, siapapun itu untuk bisa mengetahui sebuah produk sampai membeli produk tersebut, kayak gitu. Sebenarnya ya, ini sih kayak beda-beda panggilan aja gitu. Kalau dibilang sekarang kerjaan, nah, tapi itu emang nyambung sama kerjaan aku sebagai influencer. Kalau misalnya teman-teman nanya penghasilan Kanatia dari mana sih sebenarnya gitu, yang paling besar ya dari influencer itu, dari influencer marketing, di mana aku menggunakan platform aku, terutama social media aku itu untuk mempromosikan atau memberi brand awareness ke followers aku gitu. Disitulah brand atau clients, yang biasanya aku bilang clients, brand atau services, ya pokoknya brand, ya let's say brand aja ya.
brand itu akan membayar sejumlah uang kepada aku untuk mempromosikan produk mereka kayak gitu. Dari segi kerjaan ya, kalau mainly. Terus YouTube sebenarnya banyak yang pengen jadi YouTuber juga, cuman ya itu balik lagi tergantung kan, nggak segampang itu kok cari duit di YouTube gitu. Makanya aku juga muter otak nih gimana caranya biar aku bisa nyoba hal baru di mana hal tersebut yang aku suka dan juga bisa menghasilkan, which is itu business fashion kayak gitu. Oke. Kebetulan nih dari cerita yang aku dapat dari Kanatia ini relate banget sama kampus kita kebetulan. Kan Kanatia juga banyak membahas digital marketing kayak gitu kan. Nah, itu kan kayak entahkah itu dari video, endorsement ataupun misalkan paid promote kayak gitu kan, itu termasuk salah satu digital marketing aku juga. Nah, itu semua nanti itu termasuk salah satu pembelajaran nanti yang ada di kampus kita nih Kanatia di Ciputra School of Business. Itu nanti teman-teman itu termasuk merupakan salah satu spesialisasinya kita kayak gitu Kanatia. Kalau boleh tahu nama jurusannya berarti apa tuh? Nah, untuk jurusannya itu kita sebenarnya cuma satu Kanatia, namanya manajemen bisnis, tapi sebenarnya ada lagi 7 spesialisasi atau dibilang peminatan. Jadi tergantung dari teman-teman misalnya kayak minatnya ke mana, misalkan ke digital marketing itu masuknya ya digital marketing bisnis. Kalau misalkan lebih ke fashion, nanti teman-teman lebih belajar ke fashionnya kayak gitu, tapi semuanya tetap di manajemen bisnisnya kayak gitu kalau di dalam kampus. Jadi sebenarnya manajemen bisnis nama jurusannya, tapi ada spesifikasinya lagi sesuai minat dan bakat jadi kayak kalian. Bener, seru ya. Nah, aku tuh sempet kayak mikir gitu, Pak, dulu aku nggak ngambil marketing dan bisnis gitu, kayak lebih kepake gitu ilmunya sekarang gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya terlambat sih kalau mau belajar, ya nggak sih? Iya, bener banget. Nih, kalau boleh tahu nih Kak, aku sekarang mau lanjut nanya-nanya tentang sold out OFC. Bener nggak sih Kak? Sold out OFC. Apa gimana? Bener-bener sold out OFC, karena awalnya tuh mau sold out, tapi udah ada yang pakai username-nya, jadi nggak bisa sold out doang gitu. Okay. Jadi makanya dikasih nama official. Terus makin kesini lucunya OFC itu orang ngira of course, sold out of course. Of course, yang apa? Lucu juga gitu, kayak baju kamu udah sold out of course. Bisa aja. Kayak yang aku pakai, bangga produk sendiri. Kayak gitu. Kenapa, boleh nanya-nanya? Mau nanya apa nih? Tentang sold out. Office ini Kak, kan awalnya sebelum aku nih kenal Kanatia kan emang awalnya influencer, dancer, dan tiba-tiba Kanatia buat bangun bisnis sendiri nih yang itu sold out OFC. Nah, kok tiba-tiba kepikiran sih kayak mau bisnis gitu loh yang kayak yang sold OFC kayak gitu, dan kenapa harus memilih di kayak clothing, di bidang clothing, nggak ke misalkan ke yang kan biasa yang sekarang lagi marak nih kayak cafe kayak gitu, lebih kayak food and beverage kayak gitu. Kenapa lebih milih clothing kayak gitu? Dari mana awalnya Kak? Kenapa clothing? Aku juga nggak tahu ya, kayak kita tuh dikasih kecintaan sama Tuhan tuh beda-beda. Let's say kayak ada orang yang suka makanan banget, ada orang yang suka selain makanan apa sih? Apa ya? Ya perlu lain lah misalnya apa ya. Tapi kalau aku tuh emang dari dulu sukanya tuh baju, bener-bener suka koleksi baju. Aku tuh lebih rela nggak makan daripada aku nggak beli baju baru dulu waktu kuliah. Aku lebih suka baju. Emang beda-beda. Beda-beda kan? Iya bener. Niat banget sampai kayak gue makan, gue cuma ibaratnya kayak makan nasi sama tempe goreng doang nggak apa-apa, yang penting gue bisa beli baju baru gitu karena suka. Terus sebenarnya kalau mungkin aku nggak yakin ada teman-teman yang follow aku dari 2014, 2013. Aku tuh punya fashion blog. Dulu tuh zamannya blog, inget nggak? Sebelum Instagram, sebelumnya ini ada kayak sekarang TikTok, YouTube tuh ada blog dulu nih, dimana kita suka baca review-review orang itu di blog kan.
aku tuh suka ngeblognya tentang fashion. Yaitu misalnya kayak OOTD aku hari ini. Nah, aku suka banget kayak matching-matchingin sepatu, baju dari atas sampai bawah tuh kayak aku suka gitu emang. Ya emang suka. Nah, terus aku juga akhir-akhir ini kan suka traveling ya. Berapa tahun terakhir aku misalnya pas traveling, terus aku kayak suka lihat gitu outfit orang tuh kok bisa lucu-lucu banget ya gitu. Kenapa di Indonesia tuh susah banget nyari outfit yang lucu-lucu. Nggak usah jauh-jauh deh, Korea. Korea kan sangat amat menginspirasi kita ya sekarang ya. Apalagi kita berdua suka K-pop. Ya kan? Kadang aku tuh kayak gemes gitu, kayak di mana sih nyari baju kayak gitu di sini gitu. Iya, Suka nonton, iya kan? Suka nonton idol-idol tuh kayak bajunya tuh simple tapi nggak ada di sini. Nah, gitu pas aku traveling ke Korea, biasanya tuh aku selalu overload belanjanya karena aku mikir nggak ada di Indo, aku tuh borong pasti kalau belanja baju di Korea gitu. Bukan baju yang branded atau mahal-mahal gimana, enggak, baju sehari-hari tapi lucu aja gitu, dipakai tuh warna-warnanya lucu, warna-warna misalnya let's say pastel gitu, terus kayak oversize kayak gitu-gitu kan. Aku tuh suka kayak ya udah aku suka borong, terus aku kayak capek juga ya setiap pulang ke Indo, let's say traveling dari Korea itu pasti overweight, pasti isinya baju semua kayak gitu. Kenapa enggak aku bikin nih, mumpung di Indo masih jarang gitu yang fashion inspired by Korean style gitu, kenapa nggak aku bikin aja gitu. Tapi memang nggak gampang, makanya sebenarnya ide sold out itu udah ada dari 2018, tapi baru bisa kerealisasi di 2020 akhir. Karena aku butuh riset dulu, bahan-bahannya nyari di mana, terus penjahitnya bener-bener yang harus kita make sure dia ngerti, rapih, terus ya itu ya sesuai. Jadi kita bisa ngasilin produk yang sesuai gitu sama harga pasar, itu nggak gampang sih. Gitu awalnya. Berawal dari kecintaan aku terhadap baju-baju lucu. Oke, baik. Ya, relate sih, Kak. Oke. Ya, boleh tahu nih, Kak. Kan ini kan Natia waktu sebelumnya kan jadi reporter nih, Kak. Kenapa memutuskan, misalnya apa tanggapan orang tua nih, apalagi orang tua ini kan ya, tanggapan orang tua kan Natia misalkan resign dari pekerjaan sebelumnya dan memutuskan buat kayak misalkan jadi influencer terus bangun bisnis sendiri yang kayak gitu. Tanggapan dari orang tua Kanatia itu kayak gimana? Sebenarnya nih ini nggak usah contoh ya, teman-teman dan adik-adik yang nonton. Dulu tuh aku tuh bohong sama papa aku. Aku tuh nggak bisa kalau aku mau resign. Cuman memang aku kan udah kerja dulu jadi reporter CNN tuh 2,5 tahun. Kerjaan reporter itu menurut aku seru banget, jujur aku dapat banyak pelajaran di sana. Tapi at the same time kayak you sacrifice your life untuk kerjaan itu. Jadi kamu nggak punya hari libur di weekend, hari raya pun kamu masuk. Jadi kayak aku nggak punya me time-nya itu bener-bener nggak ada. Yang aku pikirin adalah kerja gitu. Setiap hari deadline, nulis artikel, nulis berita, itu kita sendiri kan yang nulis. Reporter tuh nggak cuman live gitu doang ya di lapangan ya, tapi berita di balik itu, misalnya aku let's say aku di KPK gitu ya, itu berita yang terjadi sehari itu aku yang tulis sendiri juga gitu. Jadi aku bener-bener kayak standby nulis itu seharian kayak gitu. Dan besok penugasannya udah beda lagi, let's say aku ke DPR, aku udah belajar apa nih yang terjadi di DPR kayak gitu. Karena nggak lucu kan tiba-tiba disuruh live atau disuruh ditanyain berita dari kantor, aku nggak ngerti, wah itu udah pasti itu dimaki-maki tuh sama bos kayak gitu. Jadi aku bener-bener kayak belajar update, cari info sana sini, bener-bener hektik banget. Terus aku kayak 2,5 tahun aku ngerasa kayaknya cukup deh. Terus teman-teman di kantor aku tuh lucunya kayak senior aku yang bahkan udah jadi news anchor apa segala macam, dia bilang kayak, Natia, I think you got the potential to develop your own channel, kata dia. Kenapa sih kalau aku jadi kamu, aku bakal kembangin channel aku sendiri gitu. Kayak kamu jangan kerja buat orang lain, kata dia gitu. Terus aku kayak yang emang iya ya gitu. Emang iya gitu. Aku ragu kan karena ya bukannya apa-apa juga. Kalau kita kerja sama orang itu hidup kita terjamin, kayak let's say sebulan sekali kita dapat gaji kan. Ya nggak? Nah ini kayak aku nggak bisa resign, terus aku dapat gaji dari mana gitu. Sementara waktu itu
ya mungkin nama aku belum sebesar ini. Terus belum banyak brand-brand yang mau kerja sama aku. YouTube aku juga belum segede itu yang bisa sampai menghasilkan gitu setiap bulannya. Nggak ada itu YouTube kayak dulu penghasilan pertama aku tuh kayak cuman Rp7.000, aku inget banget kok. Jadi kayak wow gitu. Maksudnya yang dipertaruhkan itu banyak kan. Tapi ya itu, tapi aku ngerasa kalau misalnya aku setengah-setengah, ya karena aku percaya apapun yang dilakukan setengah-setengah itu nggak akan maksimal hasilnya, nggak akan bisa berhasil gitu. Jadi aku harus membuat keputusan gitu. Apakah aku kalau emang aku pengen berkarir di sini, ya udah lupain itu kamu ngembangin channel sendiri, mimpi-mimpi yang lain. Let's say kamu misalnya ngevlog sambil traveling, atau kamu bikin video dance yang kayak gimana, atau kamu bikin konten yang kayak gimana, karena nggak ada waktunya gitu. Jadi aku benar-benar harus milih. Akhirnya kalau yang namanya, ya akhirnya aku memilih resign. Yang namanya orang tua, mungkin orang tuanya Jamin juga sama. Orang tua milenial sekarang juga sebenarnya masih sama. Pengen anaknya itu pekerjaan yang ada jenjang karirnya. Betul nggak? Benar banget. Benar banget. Iya. Benar banget. Jadi dia Parah. mau kita secure gitu. Abis ini ada tahapannya apa gitu. Nggak kayak pekerjaan apa sih, serambutan. Nah gitu tuh kayak ibaratnya kalau freelance itu dikirain serambutan gitu kan sama orang tua. Kayak nggak ada ini kan penghasilan tetap. Yes, gak ada penghasilan tetap, bener. Itu tuh yang bikin PR banget sih, gimana ya cara ngomong sama orang tua. Sementara orang tua aku tuh tahu gitu, aku anaknya rajin, misalnya kayak dulu sekolah tinggi-tinggi apa. Masa tiba-tiba bilang mau jadi YouTuber gitu. Kan kayak, gimana maunya gitu. Akhirnya ya udah, aku bohong dulu makanya. Karena aku nggak mau nih kayak, aku pas ngomong sama orang tua, tapi aku belum bisa ngasih bukti gitu ke mereka. Aku pengennya, aku bukan bohong jahat ya, ini bukan bohong mau bohongin orang tua, enggak, tapi bohong menurut aku demi kebaikan. Jadi aku kasih waktu tertentu di mana aku bisa membuktikan diri aku berhasil, baru aku bilang ke orang tua aku. Ketika udah berhasil, aku ngomong dan aku langsung kasih lihat ini buktinya gitu. Ya udah, akhirnya 6 bulan pertama itu aku resign. Aku bohong kayak hari ini ngapain? Iya, hari ini liputan ini padahal aku tuh udah kayak tiap hari udah bikin konten di rumah. Gitu. Jadi itu masa-masa aku struggling sih. Nggak enak banget ya rasanya bohongin orang tua. Tapi satu sisi, kalau misalnya kita nggak ngambil satu tindakan yang besar di hidup kita, ya kita nggak tahu ke depannya kita bisa atau nggak, kita berhasil atau nggak. Ya sama aja kayak bisnis. Kita takut-takut kan, kita ngeluarin modal gitu. Kita takut gagal. Aduh, kalau nggak laku gimana ya? Kalau orang nggak suka, kalau ini banyak banget kalonya. Tapi ya kalau kita nggak coba ya kita nggak akan pernah tahu gitu. Akhirnya setelah 6 bulan ya udah aku bilang sama papa aku, ngomong baik-baik. Terus aku kasih lihat buktinya, ini loh. Ya salah satu buktinya emang financial sih memang gitu, tapi itu bukan segalanya. Maksudnya secara financial aku bilang ke papa aku kalau nih tabungan Anda dalam 6 bulan itu segini loh pak, bla 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 bla, ini serius, ini pekerjaannya itu pekerjaan yang nggak main-main, nggak bisa diremehin juga. Kalau kitanya fokus, apapun yang kita lakukan di sini juga pasti bisa menghasilkan, dan kedepannya kita nggak tahu peluang apa yang bakal kita dapet kayak gitu. Sampai emang pernah mikir ke situ kan, kayak pengen ngebuktiin loh. Tapi kalau jujur nih Kak Natia, sebenarnya dulu itu kemarin orang tua aku nanya, emang pengennya waktu disuruh kerja aku juga maju mundur kan, dan sekarang aku udah kerja kayak gitu, dan kayak Kak Natia pengennya kayak ngebuktiin kayak gitu karena emang udah passion kan kayak gitu. Cuma sekarang ini aja sih, dan aku bener-bener sebelumnya emang terinspirasi banget nih sama Kak Natia, soalnya kayak ngeliat Kak Natia, oh dulu udah pernah kerja dan sekarang udah sukses walaupun jalan sendiri kayak gitu loh. Dan sempat ngomong ke mama aku tentang kayak itu Kak Natia mau, pokoknya aku mau kayak Kak Natia lah kayak gitu. Aku pernah ngomongnya kayak gitu, bangun mau dancer, mau jadi bisnis juga, bangun bisnis kayak gitu. Kebayang aja sih kayak pengen. Sebenarnya kita nggak, kalau yang aku tangkap sih ya, kita jangan membatasi diri kita gitu. Misalnya kita pengen ini, kita pengen menggapai ini, A, B, C, mimpi. Ya sebagai manusia kita punya banyak mimpi kan ya, nggak cuma satu gitu. Ada banyak hal-hal yang pengen kita capai gitu. Sebenarnya itu nggak apa-apa banget, tapi asal kitanya konsisten, kitanya tahu. Oke, berarti aku yang biasanya bikin konten aja aku secapek ini.
belum lagi bisnis, belum lagi ini. Berarti energi dan pikiran yang kita keluarin itu juga berkali-kali lipat. Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai kayak anget-anget di awal terus capek udah tinggal. Ya nggak bisa kayak gitu gitu. Konsisten itu penting gitu. Aku juga lihat sih Jamin konsisten banget, masih emang passionnya mungkin dance gitu. Aku lihat kamu kayak bikin konten dengan konsisten gitu. Itu juga memotivasi dan menginspirasi aku loh, kayak dia aja bisa bikin ini. Yuk nggak boleh males yuk, daripada mager nonton, ini olahraga sekalian ngedance kayak gitu. Baik. Oke, kan. Sekarang aku mau nanya nih Kak Natia, kan ini sekarang kita lagi yang paling terasa gitu loh Kak Natia dampaknya dari pandemi ini, khususnya ke bisnis Kak Natia nih yang sold out OFC, ada nggak? Kayak misalkan susah sekarang nyari toko kayak gitu, misalkan baju susah karena kayak jam tutupnya mungkin lebih cepat, atau misalkan karena ya mungkin di sana ada PSBB. Sekarang di sana masih PSBB nggak Kak? Enggak sih, sebenarnya enggak. Ya. Di tempat-tempat umum memang dikurangin kayak jam bukanya gitu, dikurangin banget. Terus nggak boleh ada kerumunan juga kan gitu. Jadi dampak terbesar itu bisnis Natia nih yang sold out OFC. Kalau dari penjualan sebenarnya aku nggak ada perbandingan, karena sold out sendiri kan memang baru berdiri pas pandemi ya. Oh iya. Ya, jadi aku nggak ada perbandingan nih kayak sebelum pandemi penjualannya sold out berapa, sesudah berapa, aku nggak ada. Cuman yang kalau kesulitan pasti ada, terutama let's say misalnya kayak aku tuh masih nyari bahan sendiri loh ke Tanah Abang, saking aku tuh kayak pengen bahan-bahan yang dipakai tuh beneran enak, beneran nyaman. Aku tuh masih sendiri gitu nyari kan. Kalau misalnya kamu suka lihat story aku, itu juga menurut aku kayak hiburan gitu. Apa sih, kayak survei-survei bahan gitu. Cuman ada ketakutan karena Tanah Abang itu kan tempat umum. Terus iya rame. Jadi bener-bener kayak aduh nih ke Tanah Abang nih hari ini. Jadi yang biasanya kita kayak ke Tanah Abang itu jadi kayak aduh ke Tanah Abang ya gitu. Aduh bener-bener harus ekstra masker bawa beberapa, terus bawa hand sanitizer-nya lebay banget pulang dari Tanah Abang mandi. Terus di Tanah Abangnya sendiri nggak sembarangan gitu, kayak pegang-pegang gitu. Jadi kayak kalau harus megang bahan, pegang, habis itu cuci apa sih namanya, hand sanitizer lagi tangannya kayak gitu. Jadi lebih takut aja sih, lebih takut kayak nggak sebebas itu gitu ke tempat umum ya. Paling itu sih. Sama mungkin aku nggak tahu ya, kalau kayaknya perekonomian di saat-saat pandemi ini pasti menurun kan ya rata-rata. Jadi aku tuh kayak ngerti banget gitu kalau misalnya kayak nggak beli, misalnya iya Kak aku gaji aku habis atau apa bulan ini, tuh aku ngerti banget kayak oh iya prioritas pandemi itu adalah kesehatan gitu. Masih syukur orang punya kerjaan gitu dan bisa dapat penghasilan gitu. Jadi oh ya udah kayak mau nge-push gitu, tapi aku mikir juga oke, this is urgent juga gitu pandemi, jadi ya udah gitu. Aku lebih ke ya kita konsisten, kita tetap dengan value kita, standar kita, tapi yang nggak mau yang bener-bener kayak gila-gilaan ketika saat nggak pandemi gitu loh. Mungkin salah satunya kayak buka store, kita nggak dulu karena ya itu kita masih ngelihat nih kayak pandemi sampai berapa lama ya gitu. Kita harus mengkondisikan juga gitu, nggak bisa sembarangan keluarin budget. Tuh. Oke, jadi untuk sold out OFC ini Kak, mungkin karena ini nggak strategi marketing sendiri, misalkan nih kakaknya manfaatin platformnya Kanatia kan Kanatia apalagi terus kebanyakan emang dari platform sendiri, atau mungkin misalkan naruh ke misalnya digital marketing, anggap aja kayak Shopee yang segala macam kayak gitu, ada strategi tersendiri enggak untuk penjualan dari sold out OFC-nya Kanatia? Oh, kalau aku untuk marketing sendiri ya puji Tuhan aku udah punya platform sendiri kan, pastinya aku akan mempromosikan di platform aku nih. Sebenarnya inti prinsipnya itu adalah gimana caranya kita ngeluarin cost yang seminimal mungkin dengan hasil yang intinya gitu. Namanya pebisnis itu pasti kan pengennya margin cost sama untungnya beda dong gitu. Maksudnya kayak jauh ya, kita meminimalisir pengeluaran gitu. Tapi satu sisi juga aku nggak mau pelit, J. Jadi misalnya nih let's say kayak
emang menurut aku Instagram ads let's say ngaruh, ya udah kita keluarin untuk bayar ads gitu. TikTok ads ngaruh, ya kita keluarin buat TikTok ads gitu di luar dari platform yang aku punya sendiri ya gitu. Jadi boleh hemat tapi nggak boleh pelit. Kalau menurut kita penting, kita harus keluarin. Dan memang itu yang aku lihat bedanya sama bisnis sama jualan tuh beda loh. Kalau jualan tuh yang penting untung, tapi kalau bisnis itu banyak banyak stepnya juga, gimana caranya kita mikir biar ini bisa bertahan kayak let's say 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Ya kan? Kalau jualan yang penting gue untung hari ini. Nggak bisa gitu. Kalau ini gimana caranya modal yang kita punya nih kita olah lagi, kita atur lagi sampai bisnis ini bisa bertahan terus gitu. Untungnya sih satu hal yang aku pelajarin, networking itu penting. Jadi kalau misalnya kalian pengen memulai bisnis, bangunlah relasi dengan orang lain sebaik-baiknya. Karena kita nggak tahu siapapun itu yang itu bisa bantu kita gitu. Kayak sekarang nih aku, puji Tuhan hubungan aku sama teman-teman influencer atau teman-teman content creator atau teman-teman YouTuber yang pernah aku temuin selama let's say aku memulai YouTube dari 2017, dari ya 3 tahun 4 tahun terakhir itu hubungannya baik semua. Jadi ketika aku punya bisnis, aku bisa kayak let's say aku punya bisnis ini loh, kalau kamu mau aku kirimin ya, kayak gitu. Maksudnya aku as a friend gitu. Dan mereka rela akan, kalau mereka suka produknya itu kan ngepromot itu gitu. Itu udah menghemat banget cost marketing kan, bener nggak? Yang seharusnya mereka influencer dan mereka punya rate yang harus dibayar gitu, tapi karena kita punya hubungan yang baik sama mereka, ya mereka membantu kita dengan sukarela. Begitupun sebaliknya, kalau mereka teman-teman aku punya bisnis dan mereka kasih tahu ke aku suka produknya, I will be very happy untuk mempromosikan itu gitu. Poin yang bagus. Oke, Kak. Yes. Ada lagi nih kan, sebelumnya kan Natia ini emang bisnisnya kan termasuk baru ya karena di pandemi. Yes. Kebetulan juga, belum tahu. Udah berapa sih? Udah berapa lama kan? Gitu. 2020 Agustus 2020 ya September 2020 September. Cuman memang plannya, risetnya itu dari 2018 aku. Cuman baru kayak jadi dan mulai gitu 2020. Nah, kan kita tuh banyak banget ngajarin tips tentang marketing, soft selling, hard selling dan segala macamnya kayak gitu. Di kanat yang sold out office. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang kampus Ciputra lagi nih, Kak. Ciputra School of Business Makassar. Nah, yang relate dengan suara aku kedengeran gak sih? Salam dari UC Surabaya. Hai, Verol. Kedengeran. Karena dia Hai, teman. Sorry belum nyapa dari tadi, kita akan ngobrol. Nih. Oh iya, kita sapa dulu. Itu ada dari Surabaya juga. Itu UC Surabaya kampus pertama kita tuh. Kampus Ciputra juga tapi di Surabaya. Nah, itu yang paling itu yang di sana itu yang banyak jurusannya, Kak. Mulai dari kedokteran, even dari IT-nya pun ada di sana. Paling lengkap ya di sana ya. Sebelumnya kan Natia pernah dengar nggak waktu ke Makassar, main ke Makassar, pernah dengar tentang kampus Ciputra School of Business Makassar mungkin? Sebenarnya baru sih, jadi mungkin kan Natia belum tahu. Kalau Ciputra sendiri, I've heard about it a lot of times before, karena memang Ciputra salah satu kalau misalnya untuk bisnis gitu, salah satu menurut aku yang bagus ya. Jadi aku tahu gitu dari zaman pas aku mau kuliah pun kayak teman-teman aku juga Ciputra, tapi yang taunya yang di Surabaya kalau nggak salah ya. Iya, jadi emang swasta yang baik untuk bisnis gitu. Dan aku baru tahu sekarang udah di Makassar udah open
kampus Dan lagi, so congrats. baru tahun ini Kak kita bukanya angkatan pertama. Jadi emang Wow. baru-baru, dan ya orang-orang memang pada tahunya sih, oh dia sih Universitas Ciputra ada di Makassar kayak gitu. Bilang iya sekarang udah ada, tapi untuk saat ini kita masih di sekolah lebih ke bisnisnya karena kita baru satu jurusan di sini. Nah, tadi tuh Kak Natia kan udah berbagi tentang marketing apa segala macam. Nah, nanti selama di teman-teman nih, kalau misalkan penasaran nanti di kampus Ciputra itu belajar apa aja sih? Sebenarnya dari 7 spesial atau peminatan yang tadi saya kasih tahu, yang entahkah itu ada kuliner. Kalau kuliner bisnis itu mungkin yang kayak yang aku bilang tadi tuh Kak, yang kayak food and beverage kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak jenis-jenis Kanatia nih, tentang clothing nih kayak gitu, nanti bakal dapat juga kalau misalnya mereka ambil peminatan yang fashion kayak gitu. Oke. Jadi jadi di sini cukup lengkap kayak gitu. Jadi bisa terfasilitasi ya. Enaknya jurusan-jurusan sekarang itu maksudnya dia sudah mengerti kebutuhan ya nggak sih? Iya Kalau benar. kaku banget kan. Sekarang kayak udah berkembang banget kayak tadi awalnya bisnis tapi kayak udah spesifik banget sampai fashion pun ada gitu ya di Ciputra, luar biasa. Kalau Kanatia memang belajar bisnis kan dari pengalaman ya, karena kan Iya. sebenarnya Kanatia ambil HI itu, terus Iya. di luar negeri pun ambil apa tuh jurusan tadi Kak Natia? National Communication, komunikasi. Tetap masih ada hubungan dengan kayak HI komunikasi gitu ya. Nah kebetulan di kita kampus Ciputra even komunikasi pun ada Kak Natia. Tapi namanya komunikasi. Komunikasi Jadi juga. itu ada komunikasi, ada fashion, ada kuliner, ada terus ada kalau misalkan teman-teman yang suka bermain misalkan atau suka di bidang pariwisata itu ada hotel and tourism. Terus kalau misalnya teman-teman misalkan properti nih, bisnis di bidang properti, ada juga namanya real estate business management. Tapi kalau misalnya teman kita juga menyediakan ada satu peminatan yang misalkan teman-teman nggak tahu nih maunya lari kemana, entah kamu buat kayak bisnis food and beverage atau fashion kayak Kanatia dan masih bingung, itu dia bisa masuk di international business management. Jadi itu dia lebih ke umum sih, jadi lebih ke gimana ya, fleksibel untuk masuk kemana aja kayak gitu. Jadi ya, jadi teman-teman banyak yang kayak gitu. belum tahu ya, kita tuh tertariknya apa tuh waktu kan buat mengetahui pas kuliah itu kayak aduh gue kemana ya gitu, masih belum tahu ya, mending belajar yang kayak tadi international business and managementnya dulu kayak lebih gedenya, baru nanti seiring berjalannya waktu baru kalian menemukan oke, aku lebih tertarik ke sini kayak gitu. Nggak ada salahnya sebenarnya kayak gitu, cuman kalau emang udah tahu mau kemana ya emang lebih cepat aja sih gitu taunya. Oke. Kan Kanatia belum cuma dengar nama yang Universitas Ciputra Surabaya. Nah kalau misalnya di Makassar, kita lokasinya ada, kalau misalnya orang Makassar nih pasti tahu namanya CPI. Dekat banget dari pantai bukan Tanjung Bunga. Di sini kan emang Pantai Losari. Nah kita aku tahu Pantai Losari. Pernah kayaknya Kanatia pernah buat video di Pantai Losari kan? Iya betul. Iya. Oh, jadi dekat Pantai Losari. Dekat banget Pantai Losari, view-nya pun langsung ke di tengah-tengah kota Makassar banget dong. Iya, di tengah-tengah banget. Jadi emang tuh langsung view-nya laut kayak gitu. Karena di pantai di daerah Pantai Losari kayak gitu. Aku pengen tahu dong teman-teman di Makassar sendiri, maksudnya kan karena Jamin orang Makassar ya. Keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu gimana sih? Maksudnya apa mereka ngerasa kayak ya udah aku sampai SMA aja cukup, atau mereka semangat gitu buat kuliah gitu? Teman-teman yang ini ya, yang nonton. Mungkin teman-teman di Makassar juga. Oh, di Makassar ya. Karena kan kamu orang Makassar, pasti kamu tahu kan maksudnya lingkungan pergaulan kamu kan setidaknya kamu ngerti lah gimana sih demografi di Makassar itu gitu. Kebanyakan sih di sini Kak, sebenarnya banyak banget yang mau, apalagi kan sekarang ya seperti yang kayak Kanatia bilang di awal, kayak apa-apa sekarang social media itu emang powernya gede banget sekarang kan. Jadi
tuh mau bisnis atau apapun pasti ujung-ujungnya ya sosial media juga medianya kayak gitu. Mau entahkah dia misalkan hobinya di musik, mau di dance, mau mempromot makanan, semuanya kena sosial media. Nah, yang susahnya di sini itu kebanyakan mereka ini kayak belum terlalu ngerti gitu loh. Cara memulai untuk itu semua gimana? Kayak gitu. Jadi masih bingung aja kalau misalnya saya mau jadi ini, aku harus mulai dari mana ya? Di situ orang-orang terutama apalagi teman-teman aku itu banyak banget kesusahan di situnya. Oke. Nah, kalau misalkan di kampus Ciputra sendiri itu nanti bakal dibantu banget soal tentang peminatan apa segala macam. Jadi betul-betul nanti kita tanya ke calon mahasiswanya kayak misalkan mau jadi apa kayak gitu. Nanti kita benar-benar nanti kasih tahu cocoknya dia di mana kayak gitu. Dibimbing lah ya berarti. Terus kalau boleh tahu satu angkatan tuh berapa orang sih? Aku yang kepo nih kayak maba aku. Kampus Ciputra School of Business-nya dia masih angkatan. Yang sekarang tahun berarti 2021. Iya 2021 dan baru angkatan pertama dan baru mau masuk. Jadi untuk sekarang angkatannya belum tahu seberapa. Tapi kita sebenarnya limit sih Kak, limit banget. Cuma beberapa doang dan kebetulan sekarang aku mau bahas tentang beasiswa nih Kak di kampus Ciputra. Oke. Jadi aku mau bagi info sedikit tentang teman-teman, apalagi khususnya teman-teman yang suka bisnis. Misalkan mau itu teman-teman mau ngelanjutin bisnis keluarga itu boleh banget. Kita sendiri tuh memang titik poinnya gimana ya? Pengajarannya tuh terbagi 3 besar gitu loh. Kayak misalkan ada istilahnya jalur sukses. Teman-teman bisa keluarga. Ada juga yang mau ngebuat bisnis sendiri atau startup bisnis yang biasa kita sebutnya. Dan teman-teman yang kerja ikut sama orang, profesional karir kayak gitu. Nah, itu fokusnya itu untuk 3 jalur bisnis, khusus 3 jalur sukses itu yang diajar. Nah, untuk beasiswanya sendiri itu juga kita ada banyak banget dan untuk sekarang itu sementara ada 6. Jadi misalkan jadi teman-teman yang mikir mungkin aduh karena kampusnya kan di sini lumayan cukup strategis dan pasti pikir oh mahal nih apa segala macam untuk seperti hal-hal seperti itunya makanya kita adakan yang namanya beasiswa. Ada juga yang misalkan buat teman-teman yang pengen banget belajar bisnis tapi terkendala sama ekonomi, kita sediakan namanya beasiswa generasi timur Indonesia yang dimana teman-teman bisa berkuliah gratis di kampus kita 4 tahun. Iya Kak, jadi benar-benar kita memfasilitasi cita-cita teman-teman khususnya yang mau menjalankan bisnis kayak gitu. Wah. Kayak gitu. Dan bisa kuliah gratis ya nggak sih? Karena kan banyak juga yang kepentok biaya, tapi sebenarnya mereka punya semangat dan cita-cita yang tinggi gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian punya niat yang tinggi banget buat kuliah, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, coba kalian cari info, karena banyak juga yang kasih beasiswa pastinya, salah satunya ya Ciputra School of Business Makassar. Iya. Dan terus ya kan nanti beasiswanya selain itu ada apa lagi yang full buat selain buat orang tinggi? Nah, beasiswa anak pengajar itu khusus untuk yang anak guru atau anak dosen. Oh, wow. Iya. Kayak membalas dia buat guru-guru dan dosen. Kita juga begini Kak, di kampus kita itu sangat mensupport segala bentuk macam istilahnya bakat dari akademik maupun non akademik, dan itu pun bisa kita jadikan di kampus kami. Misalkan kalau misalnya teman-teman pernah ikut kejuaraan pencak silat nasional kayak gitu, itu bisa banget untuk mendapatkan beasiswa, dan bakat apa aja yang teman-teman punya itu bisa di-apply kayak gitu di kampus kami. Dan bagusnya lagi di kampus Ciputra itu Kak nanti ya, kita ada satu kejuaraan yang menurut aku saya sendiri itu tertarik banget tentang info ini, tentang support system. Jadi support systemnya di kami misalkan nih
biasa kan teman-teman selain jurusan di kampus nih kan ya, di kampus belajar tuh. Tapi di luar dari kampus ada yang namanya hobi juga kan. Selain belajar, hobi. Kayak pengen gitu, misalkan aku minatnya bisnis, tapi hobinya ngedance kayak gitu. Nah kita itu bisa memfasilitasi mahasiswa kalau misalkan banyak yang pengen, misalnya Kak buat ini dong di kampus UKM dance, nanti kita buatkan studio dance kayak gitu. Bisa banget. Wow, kayaknya aku mau kuliah di sana deh. Ya kayak gitu. Karena benar-benar kita sistemnya ke mahasiswanya kita itu tinggi banget. Jadi apapun itu, selama mahasiswa yang banyak mahasiswa yang berminat, ya kenapa tidak kayak gitu. Soalnya ya tertentu itu yang nggak menutup kemungkinan, ya mungkin beberapa orang kadang meremehkan gitu ya, kayak itu ngapain doang sih dan apa kayak gitu loh. Sebenarnya bukan bisa apa, tapi ya lebih kayak gimana cara kita aja mandang bahwa, apalagi kalau misalkan orang tua menang kayak dance ngapain sih, padahal sebenarnya itu juga hal yang bisa menghasilkan kan. Jadi kita itu terbuka hal-hal yang kayak gitu. Nah yang terakhir nih Kak, yaitu uang itu datang dari mana aja. Yang penting kita jangan membatasi diri kita untuk belajar gitu. Ya let's say sekarang belajar bisnis, tapi misalnya kamu suka hal lain di luar itu, ya perdalam lagi aja. Dan kebetulan disupport juga sama kampusnya, ya enak banget sih menurut aku. Karena jarang loh ada yang mau support non akademis, kan biasanya fokus ke akademis ya. Ya kan akademik, lomba misalkan olimpiade matematika lah, apalah segala. Tapi kita support even bakat pun basket. Dan kita sekarang udah akan basket tersendiri dan terbesar sih di Makassar ini so far. Jadi kita benar-benar ada juga beasiswa basket. Dan itu tadi ada yang itu guys, tadi alhamdulillah aku banyak sertifikat pencak silat, puisi, olimpiade, pramuka, TikTok, maksudnya sertifikat itu bisa nggak? Cuman ekonomi rendah. Mungkin bisa langsung kalau kayak gitu, misalnya ada pertanyaan sertifikat yang mereka punya itu bisa apa enggak, maksudnya berguna buat mendukung mereka dapat beasiswa, mungkin bisa DM atau kemana nih nanya-nanyanya? Kalau misalkan untuk nanya-nanya lebih lanjutnya bisa ke akun Instagram ini, teman-teman bisa follow aja dulu. Mungkin karena kita banyak banget event di kedepannya, event dari beasiswa, webinar nasional. Kemarin kita ngadain webinar sama Skinny Indonesia nih, secara gratis. Oh wow. Sama Kak Jovi dan Nah, satu lagi nih Kak, info paling penting. Kita juga ada namanya pengembalian 100% yang saya bilang tadi di awal. Jadi teman-teman yang mungkin mau cadangan kampus swasta tapi tetap mau daftar di PTN itu bisa banget. Jadi kita sangat support teman-teman mau masuk di PTN dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen, misalkan kan kita ada beasiswa nih, pengen mengamankan slot beasiswanya kayak gitu, itu bisa banget kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-temannya lolos di SBMPTN di kedepannya, kita bakal kembalikan uangnya 100% kayak gitu. Untuk info lengkapnya mungkin teman-teman penasaran kayak gimana sih, kok bisa emang bener ya kembali 100%, kayak apa segala macam. Kita nanti ditanyakan langsung DM di akun kita yang ini. Iya. Gitu. Yang ngapain tipu-tipu, tadi kamu bawa nama, ini kan Ciputra School of Business, kayak namanya udah gede, kayak nggak mungkin bohong ya kan? Dan mungkin teman-teman yang penasaran sama tempatnya mungkin bisa langsung datang, nanti kita ajak keliling ke kampusnya. Iya, aku aja mau diajak keliling nanti ya kalau ke Makassar ya. Makassar kabarin aja Kak. Iya, siapa tahu aku mau jadi mahasiswa baru angkatan 2021 Kak. Ini Kak, kan udah mau habis. Kita mau tanya jawab sedikit nih buat yang tahu secara cepat aja nih. Oke. Ya teman-teman, aku bakal ngasih pertanyaan. Tadi yang bisa dapat souvenir ya? Iya, dapat merchant. Dapat merchant. Oke. Apa tuh? Nah, pertanyaan pertama nih buat teman-teman jawab ya. Ya, langsung. Tadi cepet-cepetan. Ya, cepet-cepetan. Oke guys, jadi Ciputra School of Business Makassar terletak di kota apa? Gampang banget. Gampang banget ini. Yang paling gampang dulu, nanti paling susah. 5, 4, 3, 2, 1. Ya masa belum ada yang jawab sih dari tadi? Itu tergampang. Ciputra School of Business Makassar terletak di kota. Udah ada yang jawab tuh satu. Udah jawab ke satu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya.
buat teman. Berarti dia menang ya kalau Anda jawab ya? Aku udah SS. Oh, oke. Wow. Nah, yang kedua kita cari 3 pemenang aja nih Kak. Oke. Kedua, ada berapa spesialisasi atau peminatan yang ada di kampus Ciputra School of Business Makassar? Ada berapa? Ada berapa spesialisasi atau peminatan yang ada di Ciputra School of Business Makassar? Silakan tulis. Nggak usah disebutin kan, cuman ada berapanya doang. Wow. Gercep. Oh, Terus. udah ada yang benar nih Kak. Iya. Kayaknya tadi yang pertama jawab kayaknya sama yang ini deh. Aku Sama ganti aja. Iya, nanti. Ya. Oke, lanjut. Terakhir yang ketiga nih. Nah, dari antara 7 itu ada yang bisa sebutkan nggak? 1. Nama spesialisasinya itu apa? Oke. Nama Aku bisa banget, aku bisa sebutin 3, 4. Kayak tadi soalnya aku menyimak dengan baik. Makanya kalau ada kayak dengerin guys. Ayo guys, sebutin 1 aja, baik banget. Bisnis apa coba? Kurang lengkap ya. Kurang lengkap, internasional kurang lengkap. Coba. Internasional apa? Lengkap. Kurang lengkap. Bisnis apaan? Aku yang baru muncul mana tahu. Aduh, telat sih masuknya. Iya, tuh. Ada info beasiswa juga, terus ada info-info menarik, ada kuis sekarang. Kami udah penerimaan ini ya, udah pemberitahuan fashion business management. Benar? Ada yang benar? International Management Business. Oke, boleh. Fashion Business Management bener juga nih, Caferol yang di UC Surabaya tahu lah. Ini Caferol tadi jawab karena kakaknya Caferol ini salah satu mahasiswa nih katanya, dia dari UC Surabaya. Jadi nggak heran kalau dia tahu ya. Ya. Jadi itu aja 3 pertanyaan. Aku udah yang udah merchandise. Udah aku screen capture. Nanti di DM. Di penghujung acara nih. Nah, mungkin Kak Natia ada closing statement tentang apa gitu ke teman-teman, khususnya melanjutin pendidikan itu penting banget kayak gitu. Apalagi maksudnya kuliah S1 apa segala macam, dan kayak misalkan encourage mereka buat membangun bisnis tanpa ragu. Seperti Kak Natia itu kayak gimana gitu. Ada saran nggak Kak Natia? Kalau aku, karena emang aku orangnya sudah mengalami gitu, maksudnya aku ya di usia yang segini dan atas apa yang aku capai sekarang ini itu nggak lepas dari pendidikan yang udah aku peroleh juga gitu. Aku ngerasain pentingnya pendidikan itu dalam hidup aku, walaupun let's say sekarang aku di dunia kreatif, kata siapa ilmu aku tuh nggak kepake, itu kepake banget. Semakin tinggi pendidikan yang kita ambil, kita semakin open minded, kita kenal sama banyak orang yang mungkin bisa yaitu menginspirasi, memotivasi. Jadi nggak cuman materi doang, tapi kita secara individu tuh tumbuh jadi lebih baik dan lebih berkembang gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, do it, just do it. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak aduh tapi ekonomi dan segala macam, cari, ada banyak cara yang bisa mensupport kalian untuk tetap mengenyam pendidikan dengan beasiswa. Karena aku S2 pun di Australia itu beasiswa guys. Aku nggak mau ngeberatin orang tua aku. Jadi kalau misalnya ada beasiswa dan ada cara-cara yang dimana kalian harus berusaha untuk mendapatkan beasiswa, do what you can, do what your best. Jadi kayak ya udah sampai kalian bisa mendapatkan itu, karena nanti kalian yang ngerasain sendiri manfaatnya itu bukan buat orang lain tapi buat kalian sendiri. Itu dari aku. Kak Natia. Sekali lagi terima kasih Kak Natia, pembicara kita dan mau jadi gestar kita hari ini. Thank you.
juga yang udah join. Semoga dapat banyak hal ya dari live session kita kali ini. Terutama misalnya lagi cari-cari sekolah atau lagi pengen dapat beasiswa atau lagi cari beasiswa maksudnya. Pokoknya jangan takut untuk bertanya. Media, platform, sosial media itu ada untuk buat kalian bertanya dan mencari informasi lebih jauh. Jangan pernah males, jangan pernah mager untuk baca, oke? Semangat ya teman-teman. Thank you, sukses terus untuk Ciputra School of Business Makassar. Semoga lancar. Nanti ke Makassar, kabarin ya, nanti kita ajak main ke sini. Siap. Lihat-lihat. Siap. Oke, ya boleh foto nggak? Kita ada salah satu signature nih, namanya Salam Entrepreneur. Oh gimana tuh? Oh gini, wow. Entrepreneur. Oke. Maksudnya bahasa Inggrisnya ya. Ntar orang bilang kan nanti itu gitu. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Natya. See ya. Salam Entrepreneur. Salam. Okay. Bye guys. Thank you udah join live. Thank you everyone. Thank you everyone.